Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, beredar di media sosial video seorang oknum Polantas yang menilang sopir truk, namun oknum Polantas ini meminta sekarung bawang muatan sopir truk tersebut. Aku sebenarnya minta maaf bos, aku kena tilang tapi dimintain bawangnya 1 karung itu bos. Itu bos. Posisi, tolong rekan-rekan bantu kondisikannya ya. Nih, saya dimintain 1 karung, dikasih uang 100.000. Peristiwa ini terjadi pada Senin 1 November di wilayah Tangerang, Banten. Sopir truk itu mengaku oknum polisi menawarkan damai, namun saat diberi uang Rp100.000 ia menolak dan justru meminta 1 karung bawang yang merupakan muatan truk. Belakangan diketahui oknum Polantas tersebut merupakan anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisial Aibda PDH. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung menindak Aibda PDH dengan memindahkannya ke bagian Yanma atau pelayanan masyarakat sambil menjalani pemeriksaan. Dan pemirsa, kami akan langsung membahas ini bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Ya, Pak Beni, ini ada yang terbaru, ya ini ada oknum Polantas di Tangerang yang melakukan pungli saat menilang sopir truk dan diberi uang dia tidak mau, malah meminta 1 karung muatan bawang yang dibawa dalam mobil tersebut. Ini sebegitu masifkah, Pak Beni, penyimpangan oknum Polri utamanya di tingkat bawah ini, Pak? Ya, saya sendiri setelah melihat video ini, kemudian mendengar langsung bagaimana prosesnya, sangat memprihatinkan memang dan keterlaluan sekali. Saya mengapresiasi Kapolda langsung mengambil langkah, langsung diperiksa, langsung dicopot, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, ini warning dari Kapolri sudah jelas, begitu keras. Kalau tidak bisa menertibkan anak buahnya, maka atasannya akan dicopot, akan istilahnya potong kepala. Sebenarnya warning ini harusnya sudah dipahami oleh seluruh jajaran, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah. Kalau atasan mengawasi, kalau bawahan ya janganlah melakukan pelanggaran lagi. Nah, ini sangat memprihatinkan karena jarak antara keluarnya peringatan dari Kapolri dengan peristiwa ini sangat dekat sekali. Memang di tengah pengawasan publik yang masif sekarang, apapun yang dilakukan oleh anggota di lapangan akan dapat terpantau dan viral, termasuk masalah ini. Ya. Bisa yang memviralkan yang bersangkutan sendiri ataupun pihak ketiga atau pihak lain, sehingga nanti akan menjadi atensi semua pihak. Oleh sebab itu, justru kalau saya melihat di era keterbukaan saat ini, di era pengawasan publik yang begitu masif, mudah-mudahan proses pembenahan dan perbaikan di Polri justru akan semakin cepat. Artinya, semua yang melanggar segera dibersihkan, segera ditindak. Atasan yang tidak peduli kepada anak buahnya dalam hal pengawasan dan pembinaan, itu pun kena sanksi. Sebagai contoh, surat telegram Kapolri yang keluar kemarin, 9 orang sudah dicopot dan sekarang digeser ke Yanma Mabes dalam rangka pemeriksaan. Ini langkah nyata. Apakah itu dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan? Apakah oleh anak buahnya? Apakah oleh istrinya? Juga harus bertanggung jawab. Nah, oleh itu saya melihat ke depan ini jangan kaget seandainya masih ada. Karena ini proses pembersihan.
Artinya tidak langsung bisa bersih sampai ke bawah begitu ya Pak Beni, meskipun kalau kita Betul. melihat saat ini Kapolri sudah membuktikan janjinya, sudah memotong kepala tanda kutip seperti itu bagi mereka yang tidak mampu kemudian membersihkan anak buahnya atau dirinya sendiri dan lain-lain. Nah kemudian tetapi seberapa efektifkah Pak memotong kepala ini kemudian juga langsung ada perbaikan integritas di jajaran bawah ini Pak Beni? Berapa lama waktu yang dibutuhkan menurut Anda? Ya, saya memberi apresiasi pada Kapolri yang memberi keseimbangan antara menindak secara tegas dan keras, tetapi juga beliau memberikan apresiasi reward kepada anggota yang berprestasi, yang melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelayanan pada publik, dalam rangka penegakan hukum dan sebagainya. Jadi ada keseimbangan. Nah, ini diharapkan reward ini akan memotivasi jajaran Polri untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, di sisi lain, konsistensi ketegasan ini perlu terus dijaga sehingga proses pembersihan ini akan berjalan secara efektif. Karena ketika ini tidak konsisten, dalam arti hangat-hangat di awal, maka anggota pasti berpikir bahwa melakukan pelanggaran nggak apa-apa. Tetapi ini ketika konsisten dan berkesinambungan, saya yakin proses pembersihan ini akan menghasilkan perbaikan yang diharapkan. Baik, Pak Beni, mengubah atau memperbaiki sebuah sistem yang sudah berjalan mungkin lama begitu ya Pak ya. Mungkin ini membutuhkan waktu begitu Pak. Selain memotong kepala atau kepala dipotong, sebenarnya apa lagi Pak yang harus dilakukan Pak untuk kemudian bisa membersihkan sistem yang sudah terlanjur begitu Pak kotor? Ada hal yang saya juga sudah sampaikan, saya sarankan bahwa kasus per kasus perlu dikaji, perlu dicari akar masalahnya, apakah itu berkaitan dengan pribadi yang bersangkutan, misalkan dia stres, di bawah tekanan, banyak masalah pribadi, masalah keluarga, sehingga dia melakukan tindakan yang menyimpang. Apakah beban tugas yang berlebihan sehingga dia merasa stres? Kemudian apakah karena pergaulan? Berbagai faktor ini perlu menjadi pertimbangan sehingga bisa dilihat kasuistis. Untuk pukul rata tidak bisa. Nah, ketika ketemu akar masalah, disitulah kemudian perlu dikaji. Misalkan penyalahgunaan senjata api. Dari penelitian kami menemukan ada beberapa kelemahan-kelemahan implementasi dari perkap yang sudah ada, SOP yang sudah ada. Berarti kan dalam rangka menertibkan ke depan, mencegah pelanggaran penyalahgunaan senjata api, yang harus diperbaiki adalah tidak hanya penyempurnaan SOP, tetapi pengawasan implementasi dari SOP itu. Ini menjadi tanggung jawab para atasan. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin proses reformasi kultural ini akan berjalan. Dan kata kuncinya adalah keteladanan. Kalau pepatah yang mengatakan ikan busuk dari pucuknya, maka bisa dimaknai bahwa ketika atasannya bisa menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi anak buahnya, dalam hal bertutur kata, bersikap, dan bertindak, maka anak buah akan mencontoh kebaikan itu. Baik, terima kasih Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang oknum Polantas yang menilang sopir truk, namun oknum Polantas ini meminta sekarung bawang muatan sopir truk tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung menindak Aibda PDH dengan memindahkan ke bagian Yanma atau pelayanan masyarakat sambil menjalani pemeriksaan. Setelah diberita suruh balik, ada satu pelanggaran yang dibuat oleh petugas tersebut, ya, dengan menerima. Jadi pelanggaran lalu lintas si sopir ini tidak dilakukan penilangan, tetapi ditukar dengan
1 karung bawang putih. Yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya dan langsung dicabut, ditarik, dipindah tugaskan ke Polda Metro Jaya. Jadi Bintara sementara ini, Bintara Yanma sambil menjalani pemeriksaan.